Produsen perangkat gaming terkenal dengan handheldnya Ayaneo meluncurkan Pocket Play HP Android gaming pertama mereka. Seperti yang terlihat dalam teaser desain, layar Pocket Play bisa digeser ke atas sehingga membuka sekumpulan kontrol fisik. Pemirsa, produsen perangkat gaming terkenal dengan handheldnya yaitu Ayaneo meluncurkan Pocket Play HP Android gaming pertama mereka. Perangkat ini mencuri perhatian karena desain geser atau slide yang mengungkap kontrol fisik lengkap mengingatkan pada Sony Ericsson Xperia Play yang legendaris di awal 2010-an namun kini hadir dalam bentuk modern. Produsen perangkat gaming terkenal dengan handheldnya Ayaneo meluncurkan Pocket Play HP Android gaming pertama mereka. Seperti yang terlihat dalam teaser desain, layar Pocket Play bisa digeser ke atas sehingga membuka sekumpulan kontrol fisik, mulai dari D-pad, tombol ABXY, hingga dua touchpad di samping layar. Pendekatan ini membuat perangkat lebih terasa seperti konsol genggam dengan fungsi telepon sehari-hari, bukan sekedar smartphone biasa. Banyak pengamat menilai Pocket Play seakan menghidupkan kembali semangat Xperia Play yang sempat populer sebagai pionir ponsel gaming dengan kontrol fisik. Konsep ini bukan hanya nostalgia semata tetapi juga menunjukkan anggapan pasar terhadap kebutuhan perangkat yang menggabungkan smartphone dengan pengalaman bermain game yang lebih impresif. Hingga saat ini Ayaneo belum merilis detail lengkap mengenai spesifikasi teknis seperti chipset yang digunakan, kapasitas RAM, resolusi layar, atau tanggal rilis resmi. Perusahaan hanya menyatakan Pocket Play akan diluncurkan segera, sementara halaman kampanye seperti Kickstarter juga belum memuat informasi maksimal. Pocket Play diposisikan Ayaneo untuk bersaing di pasar smartphone gaming, dengan produk seperti Asus ROG Phone dan Red Magic yang selama ini memimpin segmen tersebut. Keunggulan kontrol fisik dan desain unik diproyeksikan menjadi nilai jual utama dibandingkan ponsel konvensional yang hanya mengandalkan kontrol layar tentu. Langkah Ayaneo masuk ke pasar smartphone Android dengan Pocket Play juga memperlihatkan ambisi perusahaan memperluas ekosistem perangkat gamingnya dari handheld ke ponsel. Ini menjadi tonggak penting dari produsen handheld ke pemain yang ingin mengambil pengalaman lebih luas di industri mobile gaming yang kian kompetitif. Berbagai sumber untuk iDiactional. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Facebook resmi menghentikan aplikasi Messenger untuk Mac OS per 15 Desember 2025. Keputusan tersebut membuat pengguna Mac disarankan untuk berpindah ke Messenger versi web melalui browser untuk meneruskan percakapan mereka. Langkah ini menandai berakhirnya operasi aplikasi desktop Messenger yang sudah bertahan selama 5 tahun belakangan. Facebook resmi menghentikan aplikasi Messenger untuk macOS per 15 Desember 2025. Penutupan sudah dilakukan Meta sejak 15 Oktober 2025 dengan memberikan notifikasi 60 hari di dalam aplikasi sebelum layanan berhenti berfungsi. Meskipun telah ditarik dari Mac App Store, pengguna lama masih bisa mengakses sampai tenggat waktu habis. Setelah itu aplikasi tak lagi digunakan. Setelah tanggal itu pengguna diarahkan ke messenger.com atau facebook.com untuk mengirim pesan. Meta tak memberikan kesepakatan resmi mengenai alasan dibalik penutupan, namun dipandang sebagai langkah bisnis rasional. Beralihnya versi web mengikuti tren teknologi yang berfokus pada progressive web app yang lebih mudah. Peralihan versi web mengikuti tren teknologi yang berfokus pada progressive web app yang lebih mudah, diperbarui dan memiliki basis kode unggulan untuk perangkat berbeda. Kesulitan pemeliharaan, biaya keselamatan, dan turunnya pemakaian aplikasi desktop diperkirakan menjadi bagian alasan di balik keputusan tersebut. Bagi pengguna yang tak memiliki akun Facebook, masih diizinkan mengakses Messenger melalui messenger.com tanpa kewajiban membuat akun Facebook baru. Meta menyarankan pengguna untuk mengaktifkan secure storage dan PIN di setting aplikasi sebelum transisi, agar riwayat chat dapat dikelola dan tersimpan dengan aman di web. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya menjaga konferensi data dan percakapan pengguna selama peralihan. Respon pengguna di berbagai forum menunjukkan campur tangan emosi dan praktis. Banyak yang merasa frustasi karena notifikasi dan fitur khusus desktop akan hilang, serta harus beradaptasi dengan versi web yang tak selalu memberikan notifikasi sistem. Begitu pula pengguna menggunakan alternatif seperti pin tab ke dock atau menjadikan halaman web sebagai aplikasi di browser dan untuk kenyamanan akses. Respon ini menggambarkan betapa aktifnya komunitas dalam menghadapi perubahan layanan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk berkode saham ANTM resmi mengangkat Untung Budi Harjo sebagai Direktur Utama Perseroan.
Keputusan ini diambil setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Selain itu, Irwandi Arif juga ditetapkan sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen menggantikan Rauf Purnama. Dalam RUPSLB tersebut, manajemen melakukan sejumlah perubahan penting pada jajaran pimpinan perusahaan. Selain mengangkat Untung Budi Harjo sebagai direktur utama menggantikan Ahmad Ardianto, rapat juga menyetujui pengangkatan Irwandi Arif sebagai komisaris utama. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran manajemen untuk memperkuat kinerja perusahaan ke depan. Direktur Pengembangan Usaha Antam, I. Dewa Wirantaya, menyampaikan bahwa manajemen optimistis dengan kepemimpinan Untung Budi Harjo, di mana dengan latar belakang militer yang dimiliki, Untung dinilai mampu memperkuat pengawasan, disiplin organisasi, serta tata kelola perusahaan agar Antam melangkah lebih solid di masa mendatang. Dengan susunan direksi dan komisaris baru, Antam berharap dapat memperkuat kinerja operasional, tata kelola, dan daya saing perusahaan di industri pertambangan nasional dan global. Kami meyakini bahwasannya dengan dilantiknya oleh kedua pengurus Dewan Perseroan ini, nama Prof. Irwandi di dunia pertambangan sudah tidak asing lagi. Kami meyakini bahwasannya dengan beliau sebelumnya sebagai komisaris menjadi komisaris utama akan memberikan pengawasan tata kelola yang baik di PT Arika Tambang. Termasuk juga kita ketahui Bapak Untung Budi Harjo dengan latar belakang beliau sebagai militer, latar belakang beliau menjabat sebagai komisaris di BUMN lainnya, tentunya dengan leadership militer beliau, kita meyakini sepenuhnya bahwa akan memberikan nilai tambah dari leadership beliau. Pemirsa, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge atau emiten berkode saham WIFI mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025, seiring dengan agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. Pertumbuhan pelanggan dan pendapatan melonjak signifikan, meski profitabilitas tertekan biaya ekspansi. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge mencatat kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025 seiring agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. Surge mencatat pelanggan Home Connect sebanyak 830.000 hingga kuartal 3 2025. Jumlah pelanggan bertambah 443.000 atau naik 114% secara kuartalan, mencerminkan permintaan pasar yang kuat. Perseroan menargetkan Home Connect mencapai 1,5 juta pelanggan hingga akhir 2025. Selain itu, Home Pass Surge mencapai 1,5 juta, tumbuh 72% secara kuartalan atau bertambah 634.000. Take up rate meningkat menjadi 55%, naik 10,7% secara kuartalan. Infrastruktur backbone nasional kini melampaui 10.000 km jaringan serat optik dari Sumatera Barat hingga Papua. Adapun pendapatan Surge hingga kuartal 3 2025 mencapai 1,01 triliun rupiah, tumbuh 101% secara tahunan. EBITDA meningkat 96% menjadi 697 miliar rupiah, sementara laba bersih tercatat 261 miliar rupiah dan tertekan alokasi kepentingan non-pengendali serta kenaikan biaya keuangan. Manajemen menegaskan fluktuasi laba dan arus kas merupakan bagian dari strategi ekspansi jangka panjang untuk mendorong leverage operasional ke depan. Berbagai sumber ada exchange.